Muhammad ibn Abdul Wahhab thumma sara ala aktsar al-ummati ma sara, kemudian terjadilah dan berlakulah apa yang sudah berlaku kebanyakan pada umat ini. Azhara lahumus syaitanul ikhlas, syaitan memperlihatkan kepada mereka keikhlasan, fi suratin, dalam bentuk tanaqqusis salihin wa taqsiri fi hukukihim, yaitu dalam bentuk merendahkan orang-orang saleh dan mengabaikan tentang hak-hak mereka. Nah, ada peran di sini ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa yang kebanyakan terjadi pada umat ini, maka di situ ada peran syaitan yang membungkus keikhlasan dalam bentuk apa? Ya, menghinakan orang-orang saleh dan kemudian lalai terhadap hak-hak mereka. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bab ini, pembahasan idza qila lahum la tad'ul makhluqin. Inilah sebab kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian berdoa meminta kepada makhluk, wala tastaghitsu bihim, dan jangan kalian beristighatsah kepada mereka. Kalau diingatkan orang-orang, jangan kalian meminta kepada manusia, jangan kalian beristighatsah kepada mereka. Ud'ullaha wastaghitsu billah, cukuplah kalian berdoa kepada Allah saja dan istighatsah hanya kepada Allah semata. Was'alullaha, dan mintalah kepada Allah. Wa tawajjahu ila Allah, dan tawajjuhlah kalian hanya kepada Allah. La tatawajjahu ila al-quburi wal amwat, jangan kalian bertawajjuh kepada kubur, kepada orang-orang yang telah meninggal. Ini adalah nasihat yang disampaikan kepada mereka. Kalau minta-minta kepada Allah saja. Tapi apa kata mereka? Yaqulun, mereka akan mengatakan, anta tatanaqqasul awliya, kamu ini meremehkan orang-orang soleh. Dianggapnya kita, ya, jangan minta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Balasannya apa tadi? Kalian meremehkan orang saleh. Ya. Haulail auliya, mereka itu adalah wali-wali. Ya. Qadruhum indana an nujallahum wa nahtarimahum. Ya, kita menghormati mereka dan kita menghargai mereka. Wa nahtifu bi asma'ihim. Hadza qadruhum, dan inilah kemuliaan mereka. Dan kamu merendahkannya. Kamu tidak mengakui kehebatannya. Nah, inilah nanti bahasa-bahasanya. Tahukah kita bahasa itu dari siapa? Nah, itu dia. Syaitan yang membuatkan mereka bahwa kalau kita ingatkan agar jangan meminta kepada orang yang sudah mati, jangan minta kepada orang yang kepada kuburan dan seterusnya, maka nanti ada bahasa-bahasa yang akan kita dengarkan dari mereka. Kalian ini tidak menghargai dan tidak memuliakan orang-orang saleh, tidak memuliakan mereka. Kita sepakat ya, kalau orang saleh masih hidup, kita minta doa kepada mereka, boleh apa tidak? Boleh. Silahkan. Dia Masya Allah datang ke negeri kita ini, kita minta, Syekhna doakan kami, doakan anak kami, keturunan kami. Ya, enggak ada masalah itu. Itu sepakat, boleh itu. Tapi sesoleh apapun dia, kalau telah meninggal dunia, maka tertutup pintu kita untuk minta doa kepadanya. Nah, kalau kita ingatkan orang-orang yang seperti itu, nanti keluarlah bahasa-bahasa tadi. Itu orang soleh, itu wali Allah. Kamu melarang kami ini, berarti kamu tidak memuliakannya, tidak menganggap dia orang begini dan itu. Tidak. Ingat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, azhara lahumus syaitanul ikhlas fi suratin
tanuqqus salihin wa taqsir fi huquqihim. Seakan kita tidak pandai menghargai orang saleh. Hakadha yaquluna li du'ati tauhid. Inilah yang akan mereka katakan kepada orang para penyeru tauhid, para pendakwa tauhid, kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada kitab sunnah Nabi SAW. Itu akan disampaikannya kepada kita. Itu yang mereka sampaikannya kepada kita. Maka kita jawab, fanaqulu lahum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, kami ini mencintai orang-orang saleh, wa nuhibbu awliya Allah, dan kami pun mencintai para wali-wali Allah, wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum, kita menjadikan mereka panutan, kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak memberikan sesuatu yang itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah. Kita tidak memberikan sesuatu ibadah. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena ibadah bukan hak mereka. Ya, wa hum la yardawna bihadza wa la yardawna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghatsu bihim fi syada'id. Inilah kondisinya. Ya, inilah kondisi dan keadaannya. Siapapun kita ikhwafillah yang mengajak orang untuk meninggalkan perkara tadi itu, mereka akan katakan kalimat itu kepada kita. Katakan balik kepadanya, kami bukan berarti tidak mencintai orang saleh, para wali-wali Allah, tapi kami sangat menghargai mereka. Tetapi yang namanya hak Allah, ibadah itu tidak kami berikan kepadanya. Justru kita menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan, wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Syaitan berperan memperlihatkan kepada mereka kesyirikan terhadap Allah dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan para pengikutnya. Itu kerja syaitan itu. Dia enggak rela umat ini, orang beriman ini hanya beribadah kepada Allah. Untunglah di kita ini enggak banyak kuburan keramat ya. Ada baginang ni. Enggak ada, alhamdulillah ya. Memang serambi Mekah mungkin. Alhamdulillah. Di simpang mana? Ada simpang rumah beliau ni. Tapi alhamdulillah enggak ramai situ ya. Enggak ada pun orang singgah enak. Enggak ada orang singgah situ kan? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, sejak dahulu para ulama di kota ini, di kampung ini mengingatkan tentang tauhid ya. Kita tahu, bukan kita tidak menghargai orang-orang saleh telah mendahului kita. Kita sangat menghargai mereka, tapi kemudian masalah bab doa tidak kita berikan itu kepada mereka. Artinya bab doa kita meminta tidak kepada mereka. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sebagian tempat di sebagian tempat itu adalah ladang bisnis mengumpulkan uang. Gitu kan? Mengumpulkan uang. Ya, ada petugasnya, digaji per bulan. Gitu kan? Karena mengumpulkan harta orang ke situ. Lemparkan 100.000, ini dapat. Gitu kan? Lemparkan 2 kali lipat, dapat ini dan seterusnya. Ada tarif-tarif khusus ya yang telah dibuat, sehingga disinilah peran syaitan bahwa syaitan berperan untuk memperlihatkan kesyirikan di dalam mencintai orang-orang saleh dan para pengikutnya. Bayangkan itu. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan, inna istighathatihim bis-salihin wa istinjadahum bihim i'tirafun bi fadlihim wa ijlalun lahu, masyaallah. Kata mereka begini, sesungguhnya kami meminta kepada orang-orang saleh
dan kami minta tolong diselamatkan kepada mereka, itu adalah bentuk menghargai dan memuliakan mereka. Salah apa benar ini? Salah. Ini orang-orang yang tertipu itu, kami justru meminta tolong kepada mereka bentuk menghormati mereka. Gitu kan? Justru kami menghargai mereka. Justru kami memuliakan mereka. Dengan cara seperti itulah kami memuliakan mereka. Ini subhanallah. Jangan dikira ini ada perkataan syaitan ini. Ya. Haza ma zayyana lahumus syaitan. Ingat, inilah yang diperindah oleh syaitan kepada mereka. Di bahasa-bahasa itu seakan tidak salah. Ungkapan itu tidak ada kelirunya. Kami meminta kepada mereka itu bentuk kami memuliakan mereka. Waliyadzubillah. Wal muradu bis syaitan huna syaitanul jins wa syaitanul ins. Ya, syaitan itu ada dua golongannya. Golongan jin dan golongan manusia. Manusia yang mengajak kepada syirik, kepada peribadatan selain kepada Allah, disebut dengan syaitan. Ulama'ud dhalal, ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan, itu disebut syayatinul ins. Syaitannya manusia. Yatakallamuna wa yaktubuna wa yu'allifuna fi ad-da'wati ila syirk. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka berbicara, menulis, bahkan mengarang karya-karya di dalam mengajak manusia kepada kesyirikan. Wa yaz'umun, dan mereka beranggapan anna hada min ta'zimis salihin. Ini adalah bentuk cara menghargai orang-orang ini terbalik, Pak. Salah alamat ini. Cara menghargai begini salah alamat. Kalau alamat salah sampai barang, tidak akan sampai barang kita. Salah alamat, kita pesan kepada seseorang, tolong antarkan barang ini ke alamat fulan. Kita kasih alamat salah, barang insya Allah tidak sampai. Nah, ketika alamat tidak sampai, barang tidak sampai. Apa gunanya kita berpesan salah alamat? Nah, inilah yang harus kita hindari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berdoa, yang meminta, memohon kepada yang sudah meninggal, itu salah alamat. Alamat salah, maka barang tak akan sampai. Ketika kita berikan ibadah kita selain kepada Allah, maka ibadah kita akan tertolak. Ketaatan kita tidak akan berguna, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah memesan barang tapi barangnya tak sampai, kita rugi. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, cara menghargai orang-orang saleh bukan dengan meminta kepada mereka setelah meninggal dunia. Justru kita harus mendoakan mereka, dan kita doakan agar seluruh amal saleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min al-i'tirafi bi fadlihim wa min muwalatihim wa anna adam du'aihim wa adam al-istighatsati bihim min al-jafa fi haqqihim. Bahwa ikhwafillah, dengan kita mengakui keutamaan mereka dan kita tidak berdoa kepada mereka dan tidak meminta tolong kepada mereka, minal jafa fi haqqihim, kata mereka, kita termasuk orang yang tidak pandai menunaikan hak mereka. Wa min bughdihim, dan bentuk kita membenci mereka. Ila akhir ma yaqulun, dan lanjutan dari perkataan-perkataan mereka tadi, hadza mawjudun fi kutubihim. Ini ada di dalam kitab-kitab mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi orang-orang yang senantiasa berbohong atas nama agama, berbohong di dalam menipu umat, mengajak orang kepada kesyirikan, tetapi bahasanya mengajak orang kepada ketaatan. Sungguh dia mengajak kepada kesyirikan, ngajak kepada kesesatan. Terkadang ada orang yang berbohong dengan bahasa agama, dengan bahasa cinta, dengan bahasa kita
memberikan ketaatan kita kepada dan seterusnya. Dan ingat ikhwafillah, kemaksiatan dan amalan bid'ah itu sangat indah di mata para pelakunya, karena syaitan turut memperindah apa yang dilakukan oleh orangnya. Jelas ya? Maka bersyukurlah kita di saat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kebenaran nampak oleh mata kita dan bisa kita mengikutinya. Dan bersyukurlah kita kepada Allah di saat kita nampak kepada kesesatan dan kebatilan dan kita mampu untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa ya warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikan kepada kami petunjuk untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebuah kebatilan. Warzuqna tinabah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhkannya. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah bagian pertama dari dasar usul sittah, 6 dasar pokok di dalam agama kita. Yang pertama, kita ulangi, apa dasar yang pertama? Ikhlas. Ikhlasuddini lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak kita mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Jauhkan kesyirikan dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jauhkan segala bentuk penyimpangan akidah. Jangan sampai kita berdoa selain kepada Allah, meminta tolong selain kepada Allah, kita menyembelih bukan atas nama Allah, kita berdasar bukan nama Allah, dan seterusnya. Semua itu tinggalkan dalam kamus kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang merdeka dan selamat insyaallah dunia akhirat. Allah taala alam. Kita cukupkan pembahasan dasar pertama, karena masuk kepada pembahasan yang kedua. Kalau ingin dibacakan al-aslu tsani, amarallahu bil ijtima' fid dini wan nahyi anit tafarruq. Allah menyuruh kita untuk bersatu dalam agama, melarang berpecah belah. Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Allah menjelaskan dasar yang kedua ini dengan penjelasan yang sempurna yang dipahami oleh orang awam. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya seperti apa nas Al-Quran menyuruh kita untuk bersatu, dan seperti apa pula larangan ya agar kita tidak berpecah belah. Bersatu di atas agama dan tauhid, ya bersatu di atas syariat agama Allah yang mulia ini. Dilarang kita untuk berpecah belah, dilarang kita untuk tidak ya saling menghargai di antara kita. InsyaAllah semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan semua itu telah dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya? Baik, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang perempuan. Naam. Laki-laki dan perempuan boleh potong ayam. Ya, asal diucapkan dengan bismillah, maka insyaallah yang disembelih halal. Ya. Wallahu ta'ala, saya tidak pernah menemukan perempuan dilarang potong ayam. Boleh, ya. Boleh, laki-laki dan perempuan boleh memotong. Kalau dia berani ya. Kalau tidak, jangan dikasih pisau sama perempuan. Kalau ditanya hukum, boleh. Ya, hasil sembelihannya pun kalau diucap bismillah maka halal insyaallah. Ya Bang ya? Baik, barakallahu fikum. Kita sudahi dengan ucapan wabillahi taufik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.